di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stack atau tumpukan. Stack adalah kumpulan suatu elemen di mana hanya elemen yang baru yang dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang menyusun data seperti tumpukan dan bersifat last in first out atau LIFO, yang berarti data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setumpuk koran di mana koran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruh di atas adalah koran yang dapat terlihat. Yang kedua, seseorang yang sedang mencuci piring yang dicuci pertama pasti akan diletakkan di bawah dan akan terus berlanjut sampai tumpukan piring yang terakhir dicuci. Lalu, piring pasti akan ditaruh di rak piring, dan pasti yang diambil adalah piring yang paling atas, yaitu piring yang terakhir dicuci, dan yang pertama dicuci pasti akan yang terakhir. Yang ketiga, tumpukan batu bata yang sedang diturunkan dari mobil pasti akan diambil adalah batu bata yang paling atas, padahal batu bata pertama yang dimasukkan ke dalam mobil adalah batu bata yang berada di bawahnya. Jadi, stack yaitu sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, dan stack dapat diimplementasikan sebagai representasi terkait atau continuum. Ciri-ciri stack diantaranya elemen top atau puncak diketahui, penyisipan dan penghapusan selalu dilakukan di top. LIFO atau last in first out. Pemanfaatan stack yaitu: pertama, perhitungan ekspresi aritmatika atau postif. Kedua, algoritma backtracking atau runut balik. Tiga, algoritma rekursif. Operasi stack yang biasanya digunakan antaranya yaitu push untuk memasukkan data atau menghitungkan data, pull untuk mengeluarkan data, pull untuk mengetahui jika tumpukan sudah penuh, isPT untuk mengetahui tumpukan yang kosong, dan pull untuk menghapus seluruh data atau membersihkan data. Untuk menempatkan val dan dalam sintak. Namun apabila ketika sintak sudah penuh, maka itu akan mengembalikan nilai false. Jadi yang bagian kelima ini
untuk menghandle opsi push. Mari kita lihat sejenak tentang metode yang ada di sini. Karena saya ingin menghandle inputannya agar benar-benar terlepas dari error, maka terlebih dahulu saya pastikan bahwa proses pemasukan input call adalah benar. Jika tidak, maka proses pemasukan input itu akan terus diulang hingga memproses masukan yang benar, yakni merupakan angka. Oleh karena itu, saya buat variabel integer looping dengan nilai awal 0. Apabila variabel looping ini masih terus-menerus bernilai 0, maka proses pemasukan input akan terus berulang. Kemudian saya buat variabel lokal integer dengan nama alpha. Bisa dilihat di sini. Dan dengan nilai awal 0 sebagai variabel untuk menampung masukan masuk ke dalam looping while. Sudah saya jelaskan tadi bahwa selama nilai looping adalah 0, maka looping akan terus dilakukan hingga mendapatkan input yang benar. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa input yang benar, saya handle input yang benar dengan menggunakan prefetch. Ketika print dan memperoleh input yang benar, maka looping akan bernilai 1. Dan looping selesai. Namun ketika print ternyata memperoleh inputan yang salah, inputan selain angka, maka selain melakukan persentara, looping juga akan terus dilakukan hingga memperoleh inputan yang benar. Setelah keluar dari looping, inputan dimasukkan ke dalam array sintaks dengan sintaks dan for contrast bertambah 1, yang artinya sudah ada satu file. Contrast akan terus bertambah hingga batas titik maksimal array sintaks dapat menampung 5 file. Sudah selesai saya jelaskan di bagian ini. Saya akan menjelaskan yang bagian ke-6. Bagian 6 saya buat metode fetch untuk menghandle hasil form. Dalam metode tersebut dapat kita lihat bahwa saya mengurangi konteksnya saja. Karena saya dapat apabila nilai konteks dikurangi, maka akan menunjuk ke elemen array sesuai dengan file konteksnya. Apabila ditambahkan file baru, maka elemen array terakhir yang tidak ditunjuk oleh konteks akan diisi dengan file baru tersebut. Bagian 7. Menampilkan data yang tersimpan di dalam sintaks, maka saya membuat satu metode void seperti ini. Jadi yang ke-8, saya juga ingin membuat sebuah aksi yang dapat membersihkan sintaks. Oleh karena itu, saya membuat metode yang men-set konteks ke 0 sehingga dapat menunjukkan langsung ke elemen array ke 0. Jadi di bagian 10 saya membuat menu untuk menambahkan interaksi antara unsur dan program. Menu yang seperti ini saya buat di sini. Jadi di bagian 11